pertemuan paus dan tokoh agama lintas iman. Barangkali apa kesan Gen Z terhadap pertemuan ini gitu ya? Bisa sangat berkesan ya, karena ini pengalaman pertama kita selama sekolah di sini untuk bertemu tamu-tamu negara dan pemimpin terbesar Katolik di seluruh dunia. Oke, mungkin yang teman yang lain, Alif mungkin ada mau disampaikan juga. Apa kesannya, Alif? Ya, mungkin kita sangat senang ya karena memiliki pengalaman baru selama sekolah di Universitas Islam Jakarta. Ya, menyambut tokoh penting Paus sebagai pemimpin Katolik terbesar di dunia. Teman-teman, ini kan kadang-kadang anak muda kan sering disebut sering micu keributan lah gitu. Tapi dari pertemuan ini kan para tokoh agama bertemu dengan damai. Apa pesan-pesan kalian kepada Gen Z? Oke, ada yang mau statement, silakan. Oke, silakan. Untuk para Gen Z di luar sana yang selalu membeda-bedakan agama, dan selalu ini agamanya salah nih lu, kayak gitu janganlah. Soalnya di Istiqlal aja udah bertemu semua tokoh agama dipertemukan dan baik-baik acaranya kok, tidak ada keributan. Dan Indonesia juga dibilang juga negara toleransi dan bineka ada, sebuah kita itu bineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Alur jadwal kunjungan kegiatan Sri Paus Fransiskus Indonesia dalam 3 hari begitu padat hingga tadi pagi berkunjung dan menandatangani kesepakatan antar umat beragama di Indonesia di terowongan silaturahim Kompleks Masjid Istiqlal, dan Sri Paus Fransiskus disambut dengan hadra, lalu juga bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama Indonesia, sebut saja Bapak Yusuf Kala, Profesor Quraisy Shihab, Menteri Kabinet Pemerintahan Pak Jokowi, lalu tokoh-tokoh lintas agama lainnya dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu di terowongan silaturahmi di Masjid Istiqlal. Dan sore ini sudah berlangsung Misa Kudus. Rentetan kegiatan ini akan mengakhiri kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Tak kurang dari 80.000 lebih jamaat menyambut kehadiran Sri Paus di Kompleks Gelora Bung Karno. Sebelumnya Sri Paus mengelilingi Stadion Madia yang juga dipenuhi oleh jemaat, lalu bergeser ke Stadion Gelora Bung Karno. Wow, dan akhirnya Paus Fransiskus memberikan khutbah misa kudus di Stadion Gelora Bung Karno pada sore hari. Ini menandakan apa ya? Ini menandakan bahwa Indonesia adalah negara besar, dan semoga saja kebaktian kudus ini, Misa Akbar ini, juga mendoakan timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Arab Saudi esok hari pada pukul 01 dini hari di hari Jumat pada perhelatan lanjutan putaran ketiga Piala Dunia 2026. Semoga saja. Dan kita hari ini jawab-jawabnya bertemakan tentang peluang Indonesia dan prediksi kemenangan Indonesia menghadapi tim tuan rumah Arab Saudi. Channel Deddy Sapa teman. Bapak Sumardi, ofisial dari PSSI, sudah menyatakan bahwa Martin Paes siap melakoni laga pertamanya untuk timnas Indonesia, menjaga gawang Indonesia di helat pertemuan pertama di putaran ketiga melawan Arab Saudi. Berita ini terkonfirmasi? Ya, kemungkinan besar akan diturunkan pada pertandingan perdana kali ini.
Skuad timnas Indonesia sudah sangat siap untuk melakoni pertandingan perdana ini. Teman-teman, sebelum kita membahas, tapi pembahasan kita ya seputar itu, siapa-siapa yang akan diturunkan pada pertandingan kali ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu jadwal perjalanan Indonesia di putaran ketiga Piala Dunia kali ini. Ini dia jadwalnya. Nah, pada tanggal 5 September ini Indonesia menghadapi Arab Saudi, sementara akan bertindak sebagai tuan rumah di tanggal 10 nanti di Jakarta. Kemungkinannya di Jakarta karena tadi kita melihat pada acara Misa Kudus, lapangan tetap dibiarkan dan jemaat di bangku penonton. Beberapa jam lagi kick off akan ditiupkan oleh wasit dan pertandingan kita harapkan berjalan seru. Indonesia bermain tanpa beban dan selama Arab Saudi diunggulkan, kita tidak takut pada tim manapun. Dan untuk itu Coach Sintayong mengharapkan pemain-pemain timnas kita bermain tanpa beban dan bermain lepas. Dan itu yang diharapkan. Ada banyak kejutan menjelang pertandingan ini. Bapak Erick Thohir juga sudah menempatkan pemain-pemain yang sepertinya kita tidak pikirkan. Dan Coach Sintayong mengolahnya. Langsung saja kita akan menyimak ulasan dari HL. Bola berikut ini. Kecerdikan Sintayong luar biasa. Sintayong sengaja bohongi Arab Saudi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengaku tak memiliki instruksi khusus buat para pemainnya. Dan justru ingin semuanya bisa menikmati dan menjaga momen dengan baik. Timnas Indonesia dalam laga ini memang tak diunggulkan. Hal ini karena tim asuhan Sintayong menempati ranking FIFA jauh di bawah Arab Saudi yang berada di posisi ke-56. Jay Ijaz dan kawan-kawan saat ini menempati posisi ke-133 dalam ranking dunia. Situasi tersebut membuat timnas Indonesia tak diunggulkan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Apalagi Arab Saudi sudah menjadi langganan tampil di putaran final Piala Dunia. Namun, saat tim merah putih diragukan oleh banyak pihak termasuk media asing, Sintayong punya cara sendiri untuk tetap menjaga mental para pemain agar tak tertekan. Pelatih asal negeri ginseng tersebut tak ingin anak asuhnya terbebani ketika menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi. Jelas, perjalanan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia hebat. Itu adalah begitu banyak prestasi bagus dan sekarang kami tampil di babak ketiga, ujar Sintayong dalam konferensi pers jelang melawan Arab Saudi. Jadi ini seperti sejarah yang fantastis dan adalah momen yang sangat bagus bagi kami, ucapnya. Dia pun mengakui bahwa jelang melawan Arab Saudi ini, dirinya tak memberikan instruksi khusus buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Jadi daripada hanya merasakan tekanan untuk saya dan tim kami, saya hanya ingin menikmati momen ini, mencoba yang terbaik agar kami memiliki performa yang positif, kata Shin. Juga secara individu, secara pribadi saya memiliki pengalaman sebagai pelatih kepala di Piala Dunia. Tambahnya, saya memiliki kenangan memainkan pertandingan yang sangat bagus. Jadi kami telah mempunyai persiapan yang baik. Tegasnya, saya tidak memiliki instruksi khusus untuk tim. Mustahil rasanya jika seorang pelatih tidak memberikan instruksi khusus untuk pemainnya di laga sebesar ini, ya guys. Menurut saya, ini hanya taktik Sintayong agar bisa mengejutkan Arab Saudi nanti. Netizen Indonesia langsung heboh saat kiper naturalisasi timnas Indonesia, Maarten Paes, dipastikan bisa main lawan Arab Saudi. Jelang laga ini, PSSI memberikan kabar baik bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI Sumarji, yang memastikan bahwa Paes bisa memperkuat skuad Garuda. Kepastian ini disampaikan setelah pria yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia Sumarji mengikuti kegiatan Match Coordination Meeting di Jeddah, Rabu, 4 September 2024.
Dalam pertemuan itu, nama Maarten Paes dipastikan ada dalam daftar pemain yang bisa bermain membela timnas Indonesia. Jadi begini, PSSI bersurat ke AFC itu minggu lalu, dan hari ini saat 1900, nama Maarten Paes masuk di list nama pemain yang bisa dimainkan antara timnas Arab Saudi lawan timnas Indonesia, kata Sumarji. Dengan hasil tersebut, Maarten Paes pun akhirnya dipastikan bisa menambah kekuatan tim merah putih nantinya. Dengan demikian, status Maarten Paes disahkan dan bisa bermain. Jadi seperti itu, tegasnya. Setelah dipastikan bisa bermain, pemain Dallas FC tersebut pun menyempatkan diri menyapa pecinta sepak bola tanah air. Ia menyapa pecinta sepak bola tanah air melalui unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu menyapa pecinta sepak bola tanah air untuk segera bertemu. Sampai jumpa besok fans Garuda, ujar Maarten Paes sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia. Pecinta sepak bola tanah air pun langsung ramai berbondong-bendong mengungkapkan keterkejutannya. Tak sedikit netizen Indonesia mendoakan kesuksesan buat Maarten Paes. Ada juga yang menyebut bahwa kepastian Paes bisa main lawan Arab Saudi ini tak lepas dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Netizen menyebut daya tembus atau cara melobi Erick Thohir tak ada lawan, sehingga yang awalnya Paes dinyatakan tak bisa main karena telat didaftarkan ke AFC dan akhirnya bisa main. Prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Maarten Paes. Formasi 3-4-3. Penjaga gawang akan diisi oleh Maarten Paes yang bermain untuk klub FC Dallas. Center back sebelah kanan akan diisi oleh Sandy Walsh yang bermain untuk klub VfB Mechelen. Center back sebelah kiri akan diisi oleh Rizky Ridho yang bermain untuk klub Persija Jakarta. Center back tengah akan diisi oleh Jai Itses yang bermain untuk klub Venezia FC. Fullback sebelah kanan akan diisi oleh Asnawi Mangku Alam yang bermain untuk klub Port FC. Fullback sebelah kiri akan diisi oleh Calvin Verdong yang bermain untuk klub Nijmegen. Central defensive midfielder akan diisi oleh Tom Haye yang bermain untuk klub SC Heerenveen. Central defensive midfielder akan diisi oleh Nathan Joaon yang bermain untuk klub Swansea City. Winger sebelah kanan akan diisi oleh Marcelino Ferdinand yang bermain untuk klub Oxford United. Winger sebelah kiri akan diisi oleh Rafael Strijk yang bermain untuk klub ADO Den Haag. Striker depan akan diisi oleh Ragnar Oratmangun yang bermain untuk klub FC Dender. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi akan digelar di King Abdullah Sport City, yakni pada 6 September pukul 01 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua kesebelasan sama-sama berambisi meraih kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Timnas Indonesia yang di laga ini bertindak sebagai tim tamu, mereka berambisi mencuri poin di laga menghadapi pasukan Roberto Mancini. Pertandingan perdana ini membuat kedua tim sebenarnya kalau dibilang bermain lepas, ya kita harapkan itu. Tapi kemungkinannya Arab Saudi bertindak sebagai tuan rumah akan merasa gimana ya, tim Nas Indonesia yang berperingkat 134 sementara tim mereka adalah peringkat 56 dunia. Levelnya ya nanti kita lihat saja dan saksikan 6 jam dari sekarang.
warga negara Indonesia, baik diaspora dan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi sudah siap mendukung di stadion pertandingan. Apa ya? Kita berharap Indonesia bisa mencuri poin di sini, menang tipis nggak apa-apa, bermain imbang juga jangan. Kita harus menang pada pertandingan perdana ini. Semoga kehadiran FIFA Papa Francesco, ya, itu yel di Stadion Gelora Bung Karno. Semoga kehadiran Sri Paus Franciscus di Indonesia juga ikut mendoakan timnas Indonesia sukses menghadapi Arab Saudi pada pertandingan perdana kali ini. Terima kasih channel Dedi Sapa Teman. Semoga Indonesia menang.